Mana lihat hidungnya, udah sehat belum? Hah? Wah, udah cantik dia, udah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Kings Bunny, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, di video kali ini Kings Bunny mau membagikan pengalaman Kings Bunny bagaimana cara Kings Bunny dalam menangani kelinci yang terkena flu. Karena banyak teman-teman di luar sana yang bertanya kepada Kings Bunny dan mengeluh, "Bang, kok kelinci saya flu-nya nggak sembuh-sembuh? Padahal udah dikasih ini, udah dikasih itu." Nah, pengen tahu bagaimana cara Kings Bunny menangani flu? Karena kebetulan kemarin anaknya si Libby usia 2,5 bulan dia terkena flu, teman-teman. Ya, lumayan lama juga, sekitar 1 minggu atau 2 minggu terkena flu, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh total. Mau tahu apa saja yang Kings Bunny berikan kepada dia, bagaimana cara penanganannya dan bagaimana cara merawatnya ketika dia flu? Tonton terus videonya ya. Nah, sebelum Kings Bunny kasih tahu, buat teman-teman yang baru mampir ke channelnya Kings Bunny, jangan lupa dong ya. Jangan lupa apa? Di-subscribe dulu, di-subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan berita yang informatif dan inspiratif dari channelnya Kings Bunny. Karena Kings Bunny merupakan channel yang membahas tentang kelinci dari awal sampai Z. Dari A sampai Z. Kok dari awal sampai Z? Gimana bang? Buat teman-teman juga nih yang mau membeli peralatan, membeli tempat makan, membeli alas kandang, membeli tempat minum atau aksesoris kelinci, ya pokoknya yang berhubungan dengan kelinci, makanan, pakan, tempat minum, tempat makan, pokoknya mampir ke Kings Bunny Rabbit Store. Ya, di mana bang? Sudah ada di deskripsi, teman-teman buka saja. Di situ ada nomor WhatsApp Kings Bunny, di situ ada Instagram Kings Bunny, ada juga lapak Tokopedia Kings Bunny. Ya. Flu itu biasanya gejalanya seperti apa bang? Itu kan? Nah, gejalanya yang pertama adalah biasanya bersin-bersin. Ya, kelinci bersin-bersin, kemudian hidungnya berair ataupun berlendir ya, seperti ingus teman-teman lah bagaimana gitu ya kalau lagi flu, lagi sakit flu seperti itu. Nah, kemudian ditandai juga dengan bunyi yang snot ya atau ngorok gitu ya. Pokoknya ya khas lah bunyi ngorok kelinci seperti apa gitu. Nah, itu biasanya yang sudah parah itu ngorok, tapi kalau masih bersin-bersin dan berair atau berlendir itu masih aman-aman saja teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya, tahapan selanjutnya yaitu mata berair ya. Nah, itu biasanya terkena saluran infeksi pernapasan bagian dalam. Hidungnya berair, memang sudah basah di sini, basah juga di area matanya. Makanya suka banyak yang keliru nih. Ya, "Bang, kelinci saya hidungnya matanya berair." Nah, ternyata punya selidik bukan penyakit mata, tapi dia kena penyakit flu gitu ya. Nah, terus kemudian tanda selainnya adalah bulunya kusut. Biasanya kalau misalkan bulunya rapi seperti ini, biasanya kusut di bagian sini nih teman-teman. Di bagian dagu sini biasanya dia kusut ya, biasanya basah. Kenapa? Karena si ingus tadi ya, si lendir atau airnya dia akan mengalir terus ke bagian dada tadi. Itu teman-teman ya. Nah, sudah paham ya bagaimana gejalanya? Nah, sekarang kalau sudah paham gejalanya, kita lanjut ke penyebabnya. Apa sih bang sebenarnya penyebab flu pada kelinci? Yang pertama, Kings Bunny sering memperhatikan teman-teman yang punya kelinci yang sering terkena flu adalah sirkulasi udara di kandang itu tidak bagus teman-teman. Ya, sirkulasi udaranya bagaimana? Pengap, pertama, kedua lembab, ya, terus kemudian banyak debu. Nah, itu akan menyebabkan kelinci cepat sekali dan gampang sekali terkena flu. Ya, jadi teman-teman yang punya kandang seperti itu perhatikan, mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa kelinci teman-teman flu-nya itu tidak sembuh-sembuh ya. Nah, terus kemudian adalah faktor yang lain yaitu giginya. Jadi kalau giginya di sini ada yang sakit, infeksi, nah itu akan menyebabkan juga kelinci teman-teman terkena infeksi saluran pernapasan. Nah, itu ya, tapi itu sudah advance lah, itu mah sudah tingkatannya. Jarang sih Kings Bunny menemukan hal yang seperti itu ya. Paling biasanya kalau misalkan flu itu disebabkan karena tadi sirkulasi kandang yang pertama, kedua debu ya gitu. Jadi sirkulasi kandang tuh jangan lembab, jangan sampai teman-teman kandangnya ditutup semua gitu. Jangan, itu kan nggak bagus ya. Jadi aliran udara harus mengalir selancar mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian
setelah kita tahu gejalanya apa, penyebabnya apa, kita juga harus tahu penanganannya bagaimana. Nah, penanganannya yang pertama, kalau misalkan teman-teman menemukan, oh ternyata ini kata Kings Bunny kandangnya harus bagus, oh ternyata kandang saya nih nggak bagus nih gitu ya, sirkulasi udaranya nggak bagus, oh ternyata berarti harus dibaguskan ya, dilancarkan udaranya. Bagaimana? Taruhlah kelinci teman-teman itu di luar, misalkan teman-teman naruh kelincinya di dalam rumah. Nah biasanya tuh banyak tuh kelinci yang di dalam rumah yang tidak free, tapi ya kelinci di dalam rumah dia ditaruh di kandang. Nah itu biasanya cepat sekali dan gampang sekali terkena flu ya, jadi dibenerin sirkulasi kandangnya. Terus kemudian bagaimana lagi? Berikan obat. Berikan obat antibiotik kepada kelinci teman-teman ya. Agar apa? Agar virus dan bakteri penyebab infeksi saluran pernapasan itu bisa dibunuh oleh si antibiotik ini. Nah, Kings Bunny suka pakai apa? Kalau Kings Bunny pakainya merek ini nih teman-teman. Ya, mereknya Interflox ya. Mau belinya di mana, Bang? Ada dong di Kings Bunny ya. Lihat-lihat aja di deskripsi, di situ ada link Tokopedia atau ada Instagram, WhatsApp juga bisa. Terserah teman-teman lah enaknya yang mana ya. Nah, balik lagi. Jadi setelah kita kasih benerin sirkulasi kandang, sirkulasi udara, kemudian teman-teman berikan antibiotik ini. Berapa banyak, Bang? Berikan Interflox ini sebanyak 3 tetes ya. 3 tetes setiap pagi dan sore. Ingat ya, 3 tetes setiap pagi dan sore selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih ya, gitu. Nah, terus kemudian apa lagi? Kemudian ya, olesin bawang putih dikupas sedikit biar kelihatan, biar aromanya tercium. Diulas-ulas ke hidungnya nih, teman-teman, diulas-ulas ke hidungnya. Bawang putihnya diulas-ulas ke hidungnya ya, diulas-ulas ke hidungnya ya, nggak usah banyak-banyak, yang penting dia menyium udara dari aroma si bawang putih tadi ya. Nah gitu ya. Terus kemudian apa lagi, Bang? Terus kemudian jangan lupa, ini yang paling penting dan paling utama ya, jemur kelinci teman-teman. Tapi ingat, jangan dijemur seperti ngejemur ayam jago ya, jangan seperti ngejemur ayam adu. Dijemur, disimpan gitu di ayam adu ya, dikurung gitu ya. Oh, 1 jam 2 jam, wah itu bukannya sembuh, mati nanti kelincinya ya. Jadi jangan lama-lama dijemurnya ya. Atau yang paling bagus itu sebetulnya bukan hanya dijemur di dalam kandang, tapi diumbar ya kan, pada saat sinar matahari pagi atau sore gitu teman-teman. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai pas hujan diumbar, jangan. Tapi pada saat kondisi tanahnya itu atau temboknya kering ya, boleh diumbar sambil berjemur udara pagi ya, sinar matahari pagi atau sore gitu ya. Nah tapi kalau misalkan di tempat teman-teman ya, Bang, nggak ada nih, Bang, halaman yang bisa saya buat ngumbar kelinci, ya udah dengan terpaksa teman-teman jemur kelincinya ya. Dijemur di mana? Di genteng. Jangan di genteng, kepanasan ya, atau di teras dijemur sebentar, tapi jangan lama-lama. Kalau dijemur di dalam kandang maksimum hanya 5-10 menit saja. Itu pun harus teman-teman tungguin ya, jangan sampai ada kejadian disimpan di teras ya, apalagi saat panas-panasnya ya kan, lupa ya, sejam 2 jam wassalam kelincinya. Jadi jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Nah bagaimana? Paham ya? Nah, terus setelah kita pengobatan, supaya nggak kena lagi gimana nih, Bang? Nah, supaya nggak kena lagi ya, nah makanya jaga kebersihan kandang. Bersihkan setiap hari kalau bisa ya. Masa bersihkan tiap hari, tapi kelincinya masih terkena penyakit flu ya. Kings Bunny aja bersihkan seminggu sekali aman ya. Nah, karena tahu kan teman-teman, Kings Bunny sudah membersihkan kandang kelinci itu seminggu sekali ya kan. Nah, lokasi kandangnya di mana? Nah, sudah ada juga videonya, cari aja lah di playlist dah teman, gitu ya. Nah, terus kemudian jemur atau umbar secara berkala ya, biasa setiap hari, setiap seminggu 2 kali atau minimal seminggu 3 kali itu teman-teman harus ngumbar kelinci teman-teman lah, gitu ya teman-teman, agar kelinci teman-teman tetap sehat dan bugar gitu teman-teman ya. Bagaimana sekarang sudah paham bagaimana cara menangani kelinci yang flu ya gitu. Nah itu saja sih kalau Kings Bunny menangani kelinci yang terkena flu, nggak susah, nggak mahal, gampang dan murah. Itu ya, itu cara Kings Bunny. Gimana cara teman-teman menangani flu? Tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rabbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dia sudah bisa gigit-gigit. Kalau kemarin mah muyung.